Perkenalkan, nama saya Gaisan dengan NIM 191 akan mempresentasikan terkait osteomyelitis. Osteomyelitis adalah peradangan pada tulang. Proses peradangan dapat menyebar melalui tulang untuk melibatkan sumsum, korteks bagian cancellus, dan periosteum. Pada rahang, organisme pyogenik yang mencapai sumsum tulang dari gigi yang abses atau infeksi pasca bedah biasanya menyebabkan osteomyelitis. Namun pada beberapa kasus tidak ada sumber infeksi yang dapat diidentifikasikan dan penyebaran hematogen dianggap sebagai penyebabnya. Pada beberapa pasien gak ada organisme menular yang dapat diidentifikasi. Pada pasien osteomyelitis, bakteri dan produknya merangsang reaksi inflamasi pada tulang, menyebabkan reabsorpsi pada permukaan endosteal tulang kortikal. Reabsorpsi ini dapat berlanjut melalui tulang kortikal ke periosteum luar. Pada pasien yang muda, periosteum lebih longgar melekat pada korteks luar tulang dibandingkan pada orang dewasa. Periosteum terangkat oleh eksudat inflamasi dan tulang diletakkan. Reaksi periosteal ini merupakan ciri khas, tapi bukan ciri khas dari osteomyelitis adalah perkembangan sequestra. Sequestrum ini adalah segmen tulang yang menjadi nekrotik karena cedera iskemik yang disebabkan oleh proses inflamasi. Untuk osteomyelitis ini dibagi dua fase utama, yaitu akut dan kronis. Sinonim dari fase akut osteomyelitis adalah osteomyelitis supuratif akut, osteomyelitis pyogenik, osteomyelitis supuratif subakut, osteomyelitis segare, parosis proliferatif, dan parosis ossificans. Fase akut osteomyelitis disebabkan oleh infeksi yang telah menyebar ke sumsum tulang. Dan pada kondisi ini, ruang medula tulang mengandung infiltrat inflamasi yang sebagian besar terdiri dari neutrofil dan pada tingkat yang lebih rendah yaitu sel mononuklear. Pada rahang, sumber infeksi yang paling umum adalah lesi periapikal dari gigi non-vital. Infeksi juga dapat terjadi karena trauma atau penyebar hematogen. Perubahan yang digambarkan oleh Gare dapat menyertai osteomyelitis akut. Diperkirakan bahwa eksudat inflamasi menyebar secara subperiosteal, meninggikan periosteum dan menstimulasi pembentukan tulang baru. Kondisi ini sering terjadi pada individu yang lebih muda karena periosteum melekat secara longgar pada permukaan tulang pada orang yang lebih muda dan memiliki potensi osteogenik yang lebih besar. Fase akut osteomyelitis dapat mempengaruhi orang dari segala usia dan memiliki kecenderungan yang kuat pada pria. Hal ini jauh lebih sering terjadi pada rahang bawah daripada rahang atas karena suplai pembuluh darah yang lebih kurang ke rahang bawah. Tanda-tanda dan gejala khas osteomyelitis akut adalah onset yang cepat, nyeri, pembengkakan pada jaringan lunak yang berdekatan, demam, limfadenopati, dan leukositosis. Gigi yang terjadi yang mungkin bergerak dan sensitif terhadap perkusi, drainase berdarah dan juga mungkin ada parestesia pada bibir bawah pada divisi ketiga dari distribusi saraf radial kelima yang dapat terjadi. Pemeriksaan kedokteran nuklear dengan pemindaian teknisium diikuti gallium citra bisa membantu diagnosis osteomyelitis. Teknisium menunjukkan aktivitas metabolisme tulang, sedangkan gallium menunjukkan infiltrasi sel inflamasi. MDCT atau CBCT adalah metode pencitraan pilihan, mengungkapkan tulang baru, periosteal, dan sequestra. MRI dengan gambar beberapa titik bisa menunjukkan edema sumsum tulang. Bisa dilihat gambar di bawah. Ini adalah gambar CT dari beberapa sequestra. Untuk gambar yang A, gambar aksial memperlihatkan beberapa sequestra. Itu bisa dilihat di tanda panah. Kemudian yang gambar B, coronal image, menunjukkan sequestrum, yaitu yang ada di tanda panah juga. Dan ini adalah dua kasus osteomyelitis yang berbeda. Selanjutnya yaitu imaging vital. Pada tahap awal penyakit ini tidak ada perubahan yang dapat diidentifikasi. Tulang dapat dipenuhi dengan eksudat inflamasi dan sel-sel inflamasi dan mungkin tidak menunjukkan perubahan pada gambar diagnostik. Yang pertama ada lokasi yang umum adalah tubuh posterior mandibula, rahang atas itu lumayan jarang, dan kemudian ada perifer. Osteomyelitis akut paling sering menunjukkan perifer yang tidak jelas dengan transisi bertahap ke trabekula normal. Struktur internal pada fase akut, bukti pertama dari bentuk akut osteomyelitis ada sedikit penurunan kepadatan tulang yang terlibat. Adanya hilang ketajaman trabekula yang ada, resorpsi tulang menjadi lebih mendalam pada waktunya, menghasilkan area radiolucent di suatu area yang fokus atau di daerah yang tersebar di seluruh tulang yang terlibat. Kemudian adanya penampilan daerah sklerotik yang menjadi jelas. Sequestra mungkin ada, tetapi biasanya lebih jelas dan banyak pada bentuk kronis.
Sekuensial dapat diidentifikasi dengan memeriksa daerah tulang secara dekat resopsi untuk sebuah bone island. Bone island ini tulang non-vital, dapat bervariasi dalam ukuran dari titik kecil hingga segmen tulang radiopak yang lebih besar. Ini adalah osteomatis akut yang mempengaruhi tubuh bagian kanan mandibula dengan inisial blurring trabecula tulang. Ini adalah contoh dari sequestra. Pada bagian gambar yang A, film okklusal menunjukkan sequestra kecil sebagai pulau radiopak tulang di daerah radiolucen pada fase osteomyelitis kronis. Itu bisa dilihat di bagian panah pada gambar A. Kemudian pada gambar B, film panorama menunjukkan sequestra besar itu pada gambar hitam, pada panah hitam. Kemudian adanya reaksi periosteal pada batas inferior mandibula pada kasus osteomyelitis kronis. Itu bisa dilihat pada panah putih di gambar yang B. Efek pada struktur sekitar, yaitu osteomatis akut bisa menyebabkan resorpsi atau pembentukan tulang. Sudah inflamasi bisa mengangkat periosteum, merangsang pembentukan tulang baru. Pada gambar diagnosis tampak sebagai garis radiopak yang hampir sejajar dengan permukaan tulang, dipisahkan oleh daerah radiolucen. Pada fase kronis, eksaserbasi akut bisa meningkatkan inflamasi, merangsang pembentukan lapisan tulang tambahan. Ini tampak sebagai garis radiopak 2, serupa dengan garis pertama, dipasangkan oleh pita radiolucen dan bisa berkembang menjadi tampilan seperti kulit bawang. Disebut periositis proliferatif. Lebih sering pada anak-anak. Efek pada gigi dan lamina dura mirip dengan lesi inflamasi periapikal. Pada gambar yang sebelah kiri, osteomatis mandibula dengan reaksi parietal terletak di korteks inferior. Bisa diperhatikan garis radiolucen yaitu pada panah antara korteks inferior mandibula dan lapisan pertama tulang baru periosteal. Garis radiolucen kedua memisahkan lapisan kedua tulang baru dari lapisan pertama. Dan pada gambar yang kanan ada dua gambar yaitu A dan B. Periositis proliferatif akibat lesi inflamasi bisa diperhatikan adanya beberapa lapisan tulang baru pada aspek bukal mandibula sehingga tampak seperti kulit bawang. Pada fase akut diagnosis diferensial, diagnosis banding untuk osteomyelitis meliputi displasia fibrosa, namun lokasi pembentukan tulang baru berbeda. Neoplasia ganas seperti osteosarkoma dan karsinoma sel squamosoma bisa sulit dibedakan, terutama jika sudah terinfeksi. Kerusakan tulang oleh histiocytosis, sel Langerhans atau leukemia, dan limfoma juga bisa menyerupai osteomyelitis. Untuk manajemennya, seperti halnya semua lesi inflamasi pada rahang, pengangkatan sumber peradangan adalah tujuan utama terapi. Pencabutan gigi atau terapi saluran nafas dapat diindikasi. Pengobatan antimikroba adalah andalan pengobatan osteomatis akut bersama dengan sayatan bedah dan drainase. Sinonim fase kronis osteomyelitis yaitu osteomyelitis sklerosis diffus kronis, osteomyelitis non-suppuratif kronis, osteomyelitis kronis dengan periostitis proliferatif, dan sklerosis non-suppuratif kronis (GARE). Selanjutnya yaitu mekanisme penyakit. Mekanisme penyakit osteomyelitis kronis bisa muncul setelah osteomyelitis akut yang tidak diobati atau secara de novo. Osteomyelitis sklerosis adalah bentuk kronis dengan peningkatan pembentukan tulang yang menunjukkan pola tulang sklerotik pada gambar. Gejalanya meliputi pembekakan, nyeri, demam intermiten, dan kadang-kadang adanya parestesia serta drainase sinus. Histologis menunjukkan inflamasi, tetapi bisa jarang dengan fibrosis sumsum dan peradangan tersebar. Osteomyelitis kronis melibatkan kedua sisi rahang bawah dan menyebabkan komplikasi seperti artritis septik dan infeksi telinga. Mirip dengan osteomyelitis kronis pada kondisi seperti CRMO dan sindrom SAPHO. Dia menunjukkan gejala dan temuan pencernaan serupa. CRMO lebih umum pada anak-anak dengan nyeri tulang dan pembekakan, sedangkan sindrom SAPHO pada orang dewasa. Keduanya adalah osteomyelitis non-bakterial kronis yang gambaran pencitraan serupa dan sering merespon pada stres dan NSAID.
Imaging examination untuk fase kronis untuk mendeteksi osteomatis kronis. CBCT atau MDCT adalah metode pencitraan pilihan selain film polos. CT penting untuk melihat sequestrum dan pembentukan tulang baru periosteal serta menentukan stadium penyakit. Penting untuk menilai penyembuhan. MRI kurang berguna kecuali saat eksaserbasi akut. Scintigraphy dan pemindaian galium kurang spesifik dan biasanya tidak positif. Pemindahan tulang dengan aspek bisa digunakan untuk memantau penyembuhan. Pencitraan dengan PET mengukur metabolisme sel tetapi tidak spesifik untuk osteomyelitis. Pada fase kronis, imaging fiturnya itu pada lokasinya seperti pada fase akut osteomyelitis, lokasi yang paling umumnya adalah mandula posterior. Peripheral mungkin lebih baik didefinisikan daripada fase akut, tetapi masih sulit untuk ditentukan tingkat yang tepat dari osteomyelitis kronis. Biasanya transisi bertahap terlihat antara pola trabekular normal di sekitarnya dan granular pada karakteristik pola granular padat dari penyakit ini. Ketika penyakit ini aktif dan menyebar melalui tulang, perifer mungkin lebih radiolusin dan memiliki batas yang tidak jelas. Pada fase kronis, imaging fitur struktur internal, osteomatis kronis menunjukkan area dengan radiopasitas yang berbeda dari tulang normal sekitarnya. Lesi biasanya lebih radiopak atau sklerotik, dan pada lesi yang lebih kronis bisa setara dengan tulang kortikal tanpa area radiolusin yang jelas. Sequesterum atau pulau tulang bisa berdeteksi di daerah radiolusen, seringkali tampak lebih radiopak. CT lebih baik dalam mengungkapkan struktur internal dan sequestrum, terutama pada kasus dengan tulang yang sangat padat. Pola tulang yang terperinci dapat mengaburkan trabekula tulang individu, mirip dengan kasus sindrom SAPHO. Pada gambar yang sebelah kiri, pada bagian A, film panorama menunjukkan osteomyelitis kronis pada mandibula kanan. Bisa diperhatikan peningkatan kepadatan dan ukuran mandibula yang kanan dan dibandingkan dengan yang sisi kiri. Pada gambar yang B, yang itu bawahnya, gambar CT aksial menggunakan jendela tulang mandibula pada kasus yang sama. Dan bisa diperhatikan peningkatan kepadatan tulang, peningkatan lebar mandibula, pembentukan tulang periosteal yang baru yang ditandai dengan panah putih, dan adanya bukti korteks yang asli ditandai dengan panah hitam. Untuk gambar yang tengah, gambar CT aksial menggunakan bone window osteomyelitis kronis dengan campuran peningkatan kepadatan tulang, ditunjukkan dengan panah hitam dan area radiolusi atau atenuasi rendah, dan adanya sequestra yang ditandai dengan tanda panah putih. Kemudian gambar yang sebelah kanan, pada bagian A, gambar panorama menunjukkan reaksi tulang sklerotik difus, resorpsi tulang pada aspek inferior tubuh mandibula, dan pelebaran ruang ligamen periodontal di sekitaran sebagian besar gigi. Untuk gambar yang B, gambar CT aksial menunjukkan sebagian besar reaksi tulang sklerotik dengan beberapa daerah resorpsi tulang. Dan untuk bagian C adalah gambar CT sagittal dari badan anterior mandibula, terlihat resorpsi korteks inferior dan sequestrum ditandai dengan tanda panah. Imaging fitur efek pada struktur sekitar, osteomyelitis kronis sering menghasilkan pembentukan tulang baru periosteal. Terlihat pada sebagai garis radiopak sejajar dengan tulang kortikal. Sering waktu garis ini bisa terisi dengan tulang sklerotik granular, menyulitkan identifikasi korteks yang asli. Kontur rahang bawah bisa berubah lebih besar dari sisi yang tidak terpengaruh. Akar gigi bisa mengalami resorpsi dan ligamen periodontal membesar di daerah apikal gigi non-vital. Osteomyelitis kronis bisa menyebabkan arteritis septik yang menyebar ke telinga bagian dalam dan sel udara mastoid dan menyebabkan pengeringan. Bisa dilihat pada gambar yang A, yaitu saluran fistula memanjang ke inferior puncak mola pertama melalui korteks inferior mandibula pada tanda panah. Dan untuk gambar yang B, gambar CT cone beam aksial dari saluran fistula memanjang melalui plat kortikal bukal. Bisa dilihat di tanda panah. Diagnosis diferensi fase kronis osteomyelitis kronis itu bisa mirip dengan displasia fibrosa, penyakit tulang Paget, dan osteosarkoma. Penyakit Paget mempengaruhi seluruh mandibula tanpa membentukkan tulang baru periosteal. Osteosarkoma biasanya menunjukkan kerusakan tulang. Pencernaan CBCT atau MDCT yang direkomendasi untuk diagnosis banding. Untuk manajemennya, osteomyelitis kronis lebih sulit diobati dibandingkan bentuk akut. Suplai darah yang kurang bisa menghambat penyembuhan.
Meskipun terapi oksigen hiperbarik dan antibiotik jangka panjang telah digunakan dengan hasil terbatas, intervensi bedah sering diperlukan seperti sequesterektomi atau reseksi. Terapi antibiotik jangka panjang dengan dekortikasi lebih berhasil di 2 dekade pertama kehidupan. Jika hasil kultur negatif, antiinflamasi seperti steroid dan NSAID lebih efektif, terapi bifosfonat juga menunjukkan keberhasilan pada waktu baru-baru ini. Selanjutnya ada osteoradionekrosis. Mekanisme penyakit osteoradionekrosis ialah kematian tulang yang terjadi akibat kerusakan yang bisa disebabkan oleh kerusakan radiasi. Dosis radiasi yang bisa menyebabkan adalah 50 Gray. Nekrosis tulang sendiri menurut histologis diindikasikan dengan tidak adanya osteosit di dalam lakuna. Kemungkinan tulang dengan perubahan akibat radiasi rentan jadi nekrotik akibat infeksi, pencabutan gigi, atau trauma gigi tiruan. Tulang nekrotik juga rentan terhadap fraktur patologis. Lokasi ORN atau osteoradionekrosis lebih sering terjadi pada mandibula karena suplai darah pada rahang bawah cenderung lebih rendah. ORN lebih sering ditemukan pada mandibula posterior diikuti masila posterior. Rahang ini berada pada bidang langsung dari pengobatan radiasi akibat kedekatannya dengan tumor primer dan lesi yang mengalami metastasis di kelenjar getah bening yang dirawat. Sehingga pada bagian ini akan menerima paparan radiasi yang lebih besar. Gambaran klinis pada ORN atau osteoradionekrosis bisa ditandai dengan adanya paparan tulang selama minimal 3 bulan yang terjadi kapan saja setelah menjalankan terapi radiasi. Radiologic examination, prescription diagnostik akan sama dengan yang digunakan untuk osteomyelitis fase kronis, dengan CT imaging sebagai pilihannya. Imaging features, identifikasi radiologis, osteoradionekrosis bergantung pada identifikasi tulang mati dalam bentuk sequestra. Sequestra tulang terlihat lebih sering pada mandibula, dan seringkali sequestra yang terlihat adalah segmen tulang kortikal yang terlepas. Interpretasi gambar radiologi osteoradionekrosis. Pada gambar A, gambar CT aksial menunjukkan luas resepsi tulang dan adanya sequestrum yang ditunjuk oleh panah. Pada gambar B, CT aksial menunjukkan lebih banyak reaksi tulang sklerotik yang menonjol dan sequestrum yang ditunjuk dengan panah. Dalam kedua contoh sequestra mewakili segmen terpisah dari bekas tulang kortikal luar. Diagnosis banding osteoradionekrosis ada yang pertama, neoplasma malignan atau oral squamous cell carcinoma, di mana resepsi tulang yang dirangsang oleh radiasi tingkat tinggi dapat mensimulasikan destruksi tulang dari malignan neoplasma, terutama pada maksila. Kedua ada osteomyelitis kronis, perubahan penampilan tulang sama seperti yang terlihat pada osteomyelitis dan perubahan akibat radiasi, serta seringkali disertai dengan sklerosis tulang yang menonjol. Namun identifikasi radiologis osteoradionekrosis bergantung pada identifikasi tulang mati dalam bentuk sequestra. Selanjutnya ada osteonekrosis rahang terkait bifosfat. Mekanisme penyakit bifosfonat merupakan analog sintetik yang kuat dari pirofosfat yang menghambat osteoklas dan mengurangi metabolisme tulang. Komplikasi paparan intraoral tulang nekrotik telah dijelaskan pada pasien yang menerima aminobisfosfat intravena kuat dan setelah prosedur gigi invasif seperti ekstraksi, bedah periodontal atau endodontik serta perawatan implan. Lokasi yang paling sering terjadi bifosfonat-related osteonekrosis adalah mandibula posterior 60%, maksila 40%, dan keduanya 9%. Bagian yang paling sering terkena adalah bagian non-healing dentoalveolar, palatal, and mandibular tori yang mengalami trauma, dan bagian ridge mylohyoid yang terbuka. Gambaran klinisnya ada exposed bone di daerah maxillofacial, tanda-tanda peradangan lokal termasuk riwayat pembengkakan intraoral dan ekstraoral, pembentukan fistula intra atau ekstraoral, atau adanya nanah. Area mungkin asimptomatik dan pasien datang dengan rasa sakit. Imaging features untuk bifosfonate related osteonecrosis terdapat peningkatan sklerosis tulang yang difus, penebalan amidura, pelebaran ruang membran periodontal. Terdapat juga radiolusen yang tidak jelas pada mandibula anterior dengan destruksi korteks yang memanjang dari sudut kanan ke badan kiri, seperti yang tunjuk pada panah di mandibula. Nah, selanjutnya ada gambar A dan gambar B yang diambil dari pasien yang sama dengan jarak 1 tahun, menunjukkan pola tulang sklerotik yang berkembang dengan sequestra yang ditunjuk oleh panah putih yang berhubungan dengan terapi bifosfonat. Lalu pada gambar di sampingnya yang sebelah kanan, dari pasien yang diambil dengan jarak 7 tahun menunjukkan penebalan lamina dura di sekitar gigi. Gambaran di samping ini ialah gambaran radiodiagnosis dari bisfosfonat related osteonekrosis atau osteonekrosis rahang terkait bifosfonat.
Diferensial diagnosis, dengan tidak adanya tulang yang terbuka, bisphosphonate related osteonecrosis harus dibedakan dari temporomandibular disorder, osteomyelitis, metastatic bone tumor, osteonecrosis induced by neuralgia, osteoradionecrosis, periodontal dan periapikal, petosis, dan sinusitis. Dengan tulang yang terbuka tetapi tidak terkait dengan penggunaan bisfosfonat meliputi semen osseous dysplasia with secondary sequestration, trauma, infectious osteomyelitis, osteonecrosis following herpes zoster infection, HIV-associated necrotizing ulcerative, dan periodontitis. Selanjutnya ada perikoronitis. Mekanisme perikoronitis bisa dilihat seperti gambar di atas, di mana perikoronitis sendiri terjadi peradangan pada jaringan di sekitar mahkota gigi yang erupsi sebagian. Kondisi ini paling sering terlihat pada gigi molar ketiga mandibula. Gingiva yang mengelilingi bagian yang erupsi menjadi meradang karena makanan ataupun sisa mikroba terperangkap di bawah jaringan lunak. Gingiva selanjutnya menjadi bengkak dan mungkin mengalami trauma sekunder. Peradangan ini bisa meluas hingga ke tulang sampai mengelilingi mahkota gigi. Istilah perikoronitis sendiri memiliki hiponim operkulitis. Gambaran klinis perikoronitis. Biasa pasien datang dengan permukaan gingiva sekitar gigi yang erupsi tampak sebagian kemerahan dan bengkak. Gejala yang dirasakan pasien biasa merasa nyeri, berdenyut, panas, hingga hilangnya fungsi. Gigi yang paling sering terkena adalah di sekitar gigi molar ketiga bawah dan biasanya nyeri terjadi pada daerah oklusi. Perikoronitis dapat menyerang pasien dari segala usia dan jenis kelamin, namun paling sering terlihat pada saat erupsi gigi geram ketiga. Gambaran radiografi dan interpretasi. Lokasi yang paling umum adalah pada mandibula daerah molar ketiga. Terlihat abnormalitas pada distal gigi 38. Gambaran radiolucent berbatas jelas dan tampak radiopak di sekitar molar ketiga. Struktur internal tampak pada gambar radiografi, ada area kehilangan tulang yang tampak radiolucent yang berbatasan langsung dengan mahkota yang memperbesar ruang folikular. Efek terhadap jaringan sekitar ialah adanya perubahan pada tulang dengan berpusat pada ruang folikel atau bagian mahkota yang masih tertanam di tulang atau di sekitar tulang. Tampak juga sclerotic bone reaction yang berdekatan dengan cortex follicle yang ditunjuk oleh panah hitam di atas dan periosteal reaction yang ditunjuk oleh panah putih di bawah. Differential diagnosis dari perikoronitis adalah DBI atau dense bone island atau peningkatan kepadatan tulang yang terdapat pada mandibula atau maksila, terutama di sekitar akar gigi dan bersifat asimptomatik. Selain itu, diferensial diagnosa yang lain adalah displasia fibrosa.